Kalau kita berpikir secara logis atau secara akal sehat, keberadaan Tuhan itu, kalau kita belum melihat, belum menyaksikan benar-benar keberadaannya, tidak boleh berbicara tentang konsep ketuhanan. Sebenarnya seperti itu. Jangan berbicara dulu tentang konsep ketuhanan. Sangat tidak mungkin kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, sedangkan konsep ketuhanan itu belum dipahami baik-baik tentang keberadaannya. Melihat pun, apalagi menyaksikan tentang keberadaan Tuhan itu. Jangankan mau mengingat, melihat dan menyaksikan pun, itu tidak mungkin Tuhan itu bisa disaksikan. Karena sifatnya yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Jadi tidak gampang konsep ketuhanan ini. Apalagi menceritakan tentang keberadaannya. Tidak gampang, tidak sembarang membahas tentang konsep ketuhanan itu. Kalau kita berpikir secara logika. Karena ada ayat yang mengatakan dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Kalau Tuhan tidak bisa diserupakan dengan segala sesuatu, bagaimana mungkin Tuhan itu bisa diceritakan? Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa dijelaskan? Kan logikanya seperti itu. Belum tahu, belum memahami. Kan sesuatu yang dibicarakan itu, sesuatu yang diterangkan itu, melainkan telah mengalaminya. Sudah merasakan sesuatu yang diterangkan itu. Sehingga menjelaskan tentang apa yang dirasakan dan yang dialami itu benar-benar masuk akal. Tapi kan kita ini sudah menjadi tradisi. Kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, gampang sekali membicarakan itu. Padahal pemahaman tentang konsep ketuhanan itu masih di tingkatan membaca, menghafal. Baru sampai di situ sudah merasa diri seakan-akan telah mengetahui tentang siapakah Tuhan yang bernama Allah itu. Padahal kalau kita berpikir secara logis, secara logika, karena agama itu dikatakan adalah akal. Tidak bisa sembarangan berbicara tentang konsep ketuhanan itu. Tidak sembarang orang. Kalau secara logika, secara akal sehat, kita berbicara tentang sesuatu, apalagi tentang konsep ketuhanan, melainkan yang telah mengalami dan merasakan. Kalau sudah mengalami dan merasakan, silakan. Karena berbicara tentang fakta yang telah dirasakan dan telah dialami.
Tapi kan kita ini banyak yang sok tahu. Sudah menjadi tradisi. Sehingga sekalipun itu bukan kebenaran, akan tetapi kalau disampaikan berulang-ulang, sekalipun bukan kebenaran, maka dipandang sebagai kebenaran. Karena telah disampaikan berulang-ulang kebohongan itu, mohon maaf. Mohon maaf saya katakan seperti ini. Karena kebohongan itu atau omong kosong itu telah disampaikan berulang-ulang. Jadi kalau sudah disampaikan dengan cara seperti itu, sekalipun itu omong kosong, bisa dikatakan sebagai kebenaran. Padahal kalau kita berpikir secara mendalam tentang konsep ketuhanan ini, yang mana dikatakan bahwa Tuhan tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa apapun bentuknya, Tuhan itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa diumpamakan, dipikirkan, dihayalkan, diimajinasikan, digambarkan, dibahasakan, dibicarakan. Semua itu tidak bisa dijadikan sebagai contoh untuk menggambarkan Tuhan. Karena semua itu bukan Tuhan. Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan sembarang membahas atau membicarakan tentang konsep Tuhan itu. Memang saya orang awam. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya memandang kalimat laisa kamitslihi syai'un ini adalah intisari daripada kedudukan bertauhid. Kedudukan konsep ketauhidan ada di kalimat laisa kamitslihi syai'un. Dan memang konsep tentang laisa kamitslihi syai'un ini, saya memandang tidak semua orang, tidak sembarang orang bisa masuk di wilayah ini. Karena kajian tentang konsep laisa kamitslihi syai'un ini sangat rumit, sulit untuk bisa dipahami oleh orang kebanyakan.